Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di hari kedua social distancing ini. Banyak sekali diskusi-diskusi yang hangat. Salah satunya adalah tentang aplikasi pembelajaran ya, atau learning management system. Kalau kita analogikan seperti ini, ada dua aplikasi transportasi online, yaitu yang pertama Gojek, yang kedua Grab. Tentu setiap orang punya pilihan masing-masing karena berdasarkan kenyamanan. Idealnya sebuah aplikasi itu mengakomodir semua kebutuhan. Contoh, mau pesan makan kita bisa pakai GoFood, ngirim barang kita bisa pakai GoSend, butuh dengan penumpang yang banyak kita bisa pakai GoCar. Idealnya begitu, semua aplikasi menampung semua kebutuhan. Tapi untuk learning management system agak susah ya teman-teman. Mungkin ingat ya, ada yang namanya CMS atau content management system. Dulu membuat web harus mengerti HTML dan PHP, tapi ketika ada CMS content management system itu lebih mudah membuat sebuah blog. Begitupun ketika LMS hadir. Teman-teman sekarang gonjang-ganjing ketika aplikasi LMS-nya itu sudah jadi. Dulu kita oprek-oprek learning management system dalam bentuk open source. Mungkin teman-teman ingat namanya adalah Moodle. Moodle itu kita copy codingnya, kita butuh localhost di komputer sekolah, kemudian kita oprak-aprik, kita administratornya, ada guru ya, dan lain sebagainya. Kemudian program itu dari nol kita bangun. Moodle itu rumitnya luar biasa. Teman-teman mungkin ada yang mengalami masa itu, tapi ada juga yang mungkin tidak tahu masa-masa itu ketika kita pertama kali hadir learning management system. Kemudian ada lagi selanjutnya yang lebih mudah, sekelas Google Classroom atau rumah belajar Kemdikbud yang menggunakan kelas maya. Dia sudah menyiapkan programnya, codingnya sudah disiapkan di server mereka, tidak lagi menggunakan localhost. Tetapi kita tetap sebagai guru menyiapkan modul ya, bisa copy, scan PDF dan lain sebagainya, kirim. Kita juga menyiapkan untuk penilaian, kita kirim ke mereka. Oke, itu menggunakan Google Classroom dan sejenisnya. Ada lagi yang lebih mudah, yaitu Edmodo dan Kuiper. Mereka sudah menyiapkan modul ya. Di Edmodo maupun Kuiper, guru tidak harus lagi membuat dari nol modulnya, kita sesuaikan apa yang kita butuhkan ya. Namun kekurangan Edmodo adalah menggunakan kurikulum Amerika ya. Untuk English games, math games, science games, amazing untuk di Edmodo, tapi kurikulumnya tidak sama dengan kurikulum kita. Nah, di Kuiper ada juga kelebihannya. Kalau di LMS lainnya kita harus ketik dari awal, kemudian kita kirim. Di Kuiper kita tinggal comot. Contoh, saya mengajar naratif teks, recount teks, report teks. Saya ambil modulnya, saya kirim ke siswa. Saya ambil soal latihannya, saya kirim ke siswa, tanpa harus membuat dari nol. Untuk penilaian otomatis Kuiper yang menilai. Kita langsung diberikan laporan penilaian setiap siswa maupun langsung satu kelas. Nah, apakah Kuiper juga bisa dipakai oleh pelajaran yang lain? Belum tentu. Bisa jadi bahasa Inggris up to date, tetapi bahasa Indonesia dan pelajaran lainnya kurang up to date. Nah, makanya di awal itu kita harus punya pemahaman tidak ada satupun LMS yang sempurna, dan jangan pernah sekali menjustifikasi bahwa ini adalah buruk, ini adalah baik sebelum kita mencoba. Oke. Kemudian ada lagi bimbel lain, misalnya Ruang Guru dan Genius dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah lebih cenderung kepada bimbel online ya. Kenapa? Kita hanya user, kita tidak punya domain untuk memberikan penilaian. Kita user yang digunakan hanya untuk menyaksikan, menerima, dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau peran guru sangat berkurang atau bahkan tidak ada di situ. Ya, kelemahannya juga banyak. Mungkin di satu sisi Ruang Guru bahasa Indonesia tidak up to date, tetapi IPA atau matematika dia up to date. Karena sekali lagi tidak ada satupun LMS yang sempurna. Jadi teman-teman yang bingung LMS mana, kembali lagi kepada kita, mana yang mau kita gunakan, karena semua itu hanya media pembelajaran. Oke, yang paling penting adalah peran guru, siswa, dan orang tua.
seperti kembali ke analogi awal, tidak semuanya bisa dipaksa menggunakan Gojek, tapi tidak semua juga suka dengan Grab. Kembali ke masing-masing kenyamanan aplikasi apa yang ingin kita gunakan. Yang pasti aplikasi itu hanya alat. Poin pentingnya adalah kita sebagai guru dan anak-anak serta pendampingan orang tua. Selamat berjuang para guru-guru, terutama teman-teman di MGMP Kabupaten. Semoga ini menjadi wasilah amal kita buat dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.